Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam program spesial bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Tentunya pada sore hari ini spesial sekali kita bersama dengan narasumber kita dari Majelis Tablik ya Ibu? Iya betul Mbak Dea. Baik, ini wajah baru Ibu, Masya Allah. Ya Ibu, sebelumnya kami aturkan selamat datang di Radio Purnama Sidi Wonosobo. Terima kasih. Oke, dan kali ini pendengar Radio Purnama Sidi spesialnya dia bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo bersama dengan Ibu Adinia Rizky Sabili MPD Ibu. Iya betul Mbak Dea. Ya, Bu Adinia ini biasanya dipanggil Bu Adin ini. Bu Adin, ya betul. Baik. Ya, senang sekali pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada bersama dengan Bu Adin. Dia bakal bincang-bincang spesialnya di bulan suci Ramadan bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Ya Bu Adin, pada kesempatan kali ini senang sekali bisa bincang-bincang bersama dengan Bu Adin. Mungkin Bu Adin boleh dong Bu sambil perkenalan terlebih dahulu ke pendengar Radio Purnama Sidi. Oke, selamat siang para pendengar Radio Purnama Sidi FM yang dengan slogannya mencerahkan, inspiratif. Ya. Nah gitu ya. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami dari Majelis Tablik ingin menyampaikan terkait dengan materi agama mungkin nanti Mbak Dea. Baik. Iya gitu. Mungkin nanti temanya adalah Allah maafkan mereka, seperti itu. Baik, iya. Masya Allah ya. Tepat sekali Ibu nih di bulan suci Ramadan adalah bulan pengampunan Allah iya, ya. betul. Bahkan nih di bulan suci Ramadan tuh biasanya orang-orang tuh banyak sekali yang berlomba-lomba melakukan amal kebaikan Iya, Ibu ya. Dan jangan sampai kita, ini kan sudah masuk ke hari ke-16 kalau tidak salah, sudah masuk pertengahan. Oke. Sudah masuk pertengahan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita lalai ketika nanti bulan Ramadan sudah habis waktunya, tetapi itu akan menjadi orang yang sangat rugi ketika dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Mbak Dia. Baik ya. Ini Bu, sebelumnya Bu Adin ini untuk aktivitasnya di mana nih Bu Adin? Oh ya, saya aktivitasnya sebagai pendidik di SMA Muhammadiyah Wonosobo. Kebetulan juga saya sebagai guru PAI gitu ya. Jadi qadarullah dimasukkan ke bidang divisi Tarjih dan Tablik ini sudah ini sekali sama Bu Ervika kemarin. Iya. Baik Ibu ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik, yaitu ya Allah maafkanlah mereka. Ya. Wah, ini luar biasa sekali Bu ya, karena memang pemaafan dari Allah tuh penting sekali Bu bagi kita sebagai hamba ya Bu ya. Iya, betul sekali. Ya baik Bu Adin, mungkin bisa kita mulai aja nih Bu ya terkait dengan kenapa sih Bu kita mengusung tema ya Allah maafkanlah mereka. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya Mbak Dea. Nah, jadi di sini Allah maafkan mereka itu terkait dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis Muslim. Bunyinya yaitu an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah, beliau meriwayatkan, sesungguhnya Allah mencatat setiap amal kebaikan dan amal keburukan. Baik. Iya, nah jadi di sini ada 4 poin Mbak Dea. Nah, ada 4 poin, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan 4 poinnya tersebut. Nah, yang pertama adalah faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Jadi orang yang meniatkan sebuah kebaikan namun niat tersebut itu belum terlaksana, maka Allah akan mencatat satu kebaikan sempurna. Wah. Iya, jadi punya niat satu niat kebaikan, tetapi niat tersebut qadarullah kok belum terlaksana. Nah, itu Allah akan mencatat satu pahala kebaikan. Luar biasa sekali. Ini baru poin yang pertama. Baik. Iya, kemudian poin yang kedua, faman hamma bihasanatin fa'amilaha, itu artinya barang siapa dia berniat baik
kemudian qadarullah kok niat baik itu terlaksana, kemudian kata Rasulullah, kataballahu indahu asyra hasanatin. Jadi Allah akan membalas 10 kali lipat. Nah itu, jadi niat baik terlaksana, Allah akan mencatat 10 kebaikan. Kemudian masih ada lanjutannya ini Mbak Dea hadisnya. Kemudian ila sab'i mi'atin di'fin, sampai 700 kali lipat. Udah 10 kali lipat, kemudian 700 kali lipat. Masya Allah. Iya, kemudian masih ada lagi Mbak Dea. Au at'afin katsiroh. Nah, di sini atau lipatan yang tidak terhingga. Luar biasa sekali. Makanya di bulan Ramadan ini orang itu akan selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan, apapun itu bentuknya, bisa dengan tenaganya, bisa dengan mungkin finansialnya dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita meniatkan satu kebaikan, maka Allah akan mencatat 10 kebaikan, 700 kebaikan, atau awat ngafin katsiroh. Awat ngafin katsiroh itu tidak terhingga, atau bahasanya kalau anak muda beli paketan itu unlimited gitu Mbak. Nah itu jadi kalau kita melakukan udah punya niat baik, niat baiknya itu terlaksana, luar biasa Allah akan melipat gandakan tersebut. Kemudian poin yang ketiga adalah faman hamma bisayyi'atin. Nah kalau tadi hasanah kalau yang baik lah, sekarang kalau yang buruk, siapa yang berniat buruk kemudian falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Niat buruknya ini belum terlaksana. Jadi mungkin masih batin gitu ya Mbak. Kalau bahasa kita itu masih membatin, punya niat buruk tetapi niat buruknya itu belum terlaksana. Maka Allah akan mencatat kebaikan sempurna. Luar biasa sekali. Sudah punya niat buruk tapi qadarullah niat buruknya itu belum terlaksana. Allah tuh mencatat satu pahala sempurna. Karena apa? Karena maha rahmannya Allah, maha kasih sayangnya Allah. Jadi siapa-siapa di sini yang memiliki niat buruk tetapi belum terlaksana, Allah akan mencatat satu kebaikan sempurna. Luar biasa sekali. Masya Allah, ya. Tadi gitu. kalau ada niat kebaikan baru batin aja udah dikasih pahala begitu betul, Ibu ya. Iya betul Mbak Dea. Kemudian yang terakhir, yang poin yang keempat, faman hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat buruk, kemudian fa'amilaha. Kalau fa'amilaha itu artinya niat buruk itu terlaksana. Nah, sudah punya niat buruk tapi niat buruknya terlaksana, mungkin karena dorongan setan atau apapun itu. Kemudian kataballahu sayyi'atan wahidah. Jadi Allah akan mencatat keburukannya itu hanya satu. Gitu. Jadi orang yang punya niat buruk, niat buruknya kok qadarullah terlaksana, Allah hanya akan mencatat satu keburukan saja. Gitu. Jadi singkatnya kalau dari tadi kita rangkum nih, yang pertama niat baik terlaksana, kebaikan sempurna. Kemudian yang kedua niat baik yang pertama niat baik belum terlaksana, itu kebaikan sempurna. Itu misalnya kayak contohnya kita punya niat baik tapi kok belum terlaksana. Contohnya itu kayak kita punya niat untuk mengerjakan haji atau umroh. Nah itu kita kan sudah punya niat baik tapi qadarullah belum terlaksana, tapi kita sudah niat mungkin dengan mulai nabung haji, nabung umroh, tapi qadarullah kok misalnya di tengah jalan Allah sudah memanggil kita, berarti kita akan mendapatkan pahala sempurna seperti itu. Iya gitu. Kemudian yang kedua itu niat baik terlaksana. Iya. Nah, kalau niat baik terlaksana ini misalnya dari rumah kita mau tarawih nih misalnya atau pergi ke masjid, sudah punya niat baik mau infak nanti ketika kotak amalnya itu bergilir gitu ya. Nah, kita sudah punya niat baik untuk memasukkan sebagian harta kita, kemudian kok qadarullah itu terlaksana, itu maka Allah akan mencatat 10 kebaikan, 700 kebaikan, atau awat ngafin katsiroh, atau kelipatan yang tidak terhingga gitu. Baik, Masya Allah. Iya. Allah baik banget nih Bu ya. Baik banget, luar biasa sekali. Baik, ini luar biasa Ibu ya. Jadi kalau kita punya niat yang buruk, itu malah kalau belum terlaksana tuh dapat pahala Ibu ya. Nah ini
ini yang jadi bahasan kita nih Mbak Dea. Nah, di poin yang ketiga, Baik. Allah maafkan mereka itu sebenarnya siapa sih yang Allah maafkan mereka? Itu adalah ada yang di poin yang ketiga. Baik. Di poin yang ketiga itu ketika kita punya niat buruk, tetapi niat buruknya itu qadarullah belum terlaksana. Oke. Nah, ini contohnya itu seperti apa ya? Mungkin kalau yang setiap hari Jumat kan kita selalu ada sholat Jumat gitu ya Mbak Dea ya. Nah jadi mungkin ketika sedang sholat Jumat si Fulan gitu ya, kita sebut aja si Fulan, dia mungkin dari rumah nih karena mungkin dia menggunakan sendal yang jelek misalnya. Nah itu ya mungkin dari rumah sendalnya udah jelek, udah mau putus dan lain sebagainya. Kemudian dia punya niat nih, wah nanti ketika saya sampai masjid saya mau tuker sendal saya dengan sendal yang baik, dengan sendal yang lebih bagus gitu ya. Kemudian sesampainya di masjid, ini dia datang ke masjid, kemudian dia duduk, dia mendengarkan khotib yang sedang khutbah, kemudian si khotib itu menjelaskan bahwasannya jangan dolim, jangan pernah mengambil hak orang lain. Nah seperti itu. Kemudian si Fulan ini akhirnya mengurungkan niatnya untuk tidak jadi mengambil untuk tidak jadi menukar sendal yang jelek punya dia ditukar dengan sendal yang lebih bagus. Nah gitu. Jadi kan kemudian dia pulang tetap dengan menggunakan sendal jeleknya itu tadi. Nah itu. Sudah mengurungkan niatnya nih, yang tadinya punya niat jelek. Wah, betul. Nggak jadi gitu. Nah. Baik. Kemudian, nah kapan sih ketika itu kan Allah akan memaafkan mereka ketika dia punya niat buruk, kemudian dia punya niat buruk, kemudian belum terlaksana. Nah kapan nih masuk poin yang keempat? Poin yang keempat itu kan niat buruk qadarullah terlaksana. Lah ini misalnya ketika ada seorang anak yang atau segerombol kelompok gitu ya, kita sebut aja misalnya ada 1 orang, 2 orang atau 3 orang. Nah dia sudah memiliki niat yang jelek, misalnya dia lagi jalan-jalan nih di kampung gitu ya, kemudian dia melihat suatu pohon jambu lah taruhlah, kemudian dia melihat pohon jambu itu ternyata sudah masak pohon. Nah di antara salah satu anak itu, yuk ayo kita ngambil lah, atau bahasanya yang mencuri lah, kita curi pohon jambu tersebut, buah jambu tersebut. Nah kemudian dilalah atau kebetulan ya, kalau bahasa Wonosobonya kan dilalah ya, lah itu dilalah salah satu anak di situ mengingatkan jangan mencuri. Nah kemudian kapan masuk poin yang keempat? Ketika jambu itu kok dicuci, kemudian jambu tersebut dimakan dan melewati kerongkongan dan sudah masuk ke dalam perut, berarti itu sudah masuk poin yang keempat, yaitu niat buruk terlaksana gitu. Dan tentunya itu hanya dicatat satu keburukan. Iya, dan Maha pemurahnya Allah, betul. Ya. Iya, maha murahnya Allah, maha kasih sayangnya Allah, sehingga kalau ada umatnya yang melakukan keburukan, Allah hanya akan mencatat satu keburukan saja, gitu Mbak Dea. Baik. Tapi meski begitu kadang juga ada aja nih Bu ya yang betul, melakukan keburukan iya. Oke, Bu Adin mungkin ya di bulan suci Ramadan ini ya Bu ya, sebagaimana hadis tadi bahwa niat aja sudah dapat pahala. Iya. Nah mungkin ada dong Bu kiat-kiat bagaimana sih Bu di bulan suci Ramadan ini kita maksimalkan melakukan kebaikan-kebaikan Ibu. Oke, mungkin sedikit tips mungkin ya, kalau untuk kebaikan kalau bisa kita lakukan sekarang, lakukan sekarang. Iya, jadi jangan ditunda. Dan yang pertama adalah lakukan dari hal yang kecil dulu. Mungkin kalau misalnya untuk infak, sedekah dan lain sebagainya, kita mulai dari yang kecil. Mungkin belum bisa infak dengan nominal yang besar, kita mulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu gitu. Mulai membiasakan di bulan suci Ramadan ini ya Bu ya. Iya, betul. Gitu. Kemudian dari diri sendiri gitu. Kalau kita mulai dari diri sendiri, insya Allah nanti ketika kita akan mengajak orang lain pun akan lebih mudah ketika diri kita itu sudah melaksanakan apa yang biasa orang-orang laksanakan gitu. Jadi jangan cuma menyuruh ayo mengajak tapi kita sendiri juga tidak melaksanakan. Kan namanya jargonnya Mbak. Iya betul gitu. Bu ya. Baik nih Bu, kembali ke tema kita Bu pada sore hari ini ya Bu, terkait dengan ya Allah maafkanlah mereka gitu kan.
memang selain tadi nih Bu, di hadis tadi kira-kira tuh terkait dengan ini tuh siapa saja sih Bu orang tuh yang membutuhkan maafnya Allah Ibu? Untuk orang yang membutuhkan maafnya Allah, yang pertama mungkin ketika dia tidak melakukan perbuatan syirik ya. Karena kalau sudah melakukan perbuatan syirik, dosa syirik itu kan dosa yang itu kan termasuk dosa besar, iya, dan tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau masih dia melakukan dosa-dosa yang yang kecil, ketika apalagi ini di bulan Ramadan, kita manfaatkan waktu kita untuk bertaubat, insya Allah Allah akan memaafkan mereka. Yang penting dia tidak melakukan dosa syirik atau menyekutukan Allah, seperti itu Mbak Dea. Oke. Iya. Jadi manusia tuh emang nggak ada yang nggak punya salah. Betul, gitu ya. Betul, iya. Setiap manusia pasti punya salah Ibu ya. Betul. Oke. Baik Ibu, terkait masih dengan materi pembahasan kita, barangkali tadi ada yang terlewat atau mungkin ada penambahan dari Bu Adin, silahkan Ibu. Oke. Durasi waktunya berapa menit, Mbak? Masih aman nih, masih Bu, aman. Oke. Kalau masih panjang, ini saya ada sedikit cerita mungkin. Baik. Ya. Iya, jadi ada sedikit cerita tentang yang masuk poin yang ketiga itu tadi, Allah maafkan mereka ketika dia meninggalkan niat buruknya gitu. Jadi ini judulnya adalah, kisahnya ini tentang seorang pemuda dan terong, seperti itu. Wow. Iya, jadi ini ada Alkisah. Jadi kisah-kisah Nabi pada zaman dahulu gitu ya Mbak. Jadi ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda, dia ini backgroundnya dari orang kaya raya. Okay. Nah, dari orang kaya raya, kemudian dia ini ingin menuntut ilmu agama. Nah, kemudian dia ingin menuntut ilmu agama kepada salah seorang syekh gitu ya, yang dia pandai dalam bidang agama gitu. Kemudian si pemuda ini mengatakan kepada si syekhnya, wahai syekh, saya ingin menuntut ilmu agama dengan syekh. Kemudian si syekhnya ini mengiyakan permintaan pemuda ini. Boleh wahai pemuda, silahkan kamu bisa belajar agama denganku, tetapi dengan syarat. Nah, ternyata si syekhnya ini punya syarat. Syaratnya adalah dia harus tinggal di rumahnya. Kemudian dia, apa yang dia makan harus ia makan, apa yang syekhnya minum ini juga harus ia minum, seperti itu. Nah, akhirnya karena si pemuda ini sangat ingin belajar ilmu agama, akhirnya syarat yang dari syekhnya ini diiyakan oleh pemuda ini. Baik syekh, seperti itu. Kemudian si pemuda ini menghafalkan Al-Quran. Nah, pemuda ini mulai belajar agama dengan menghafalkan Al-Quran. 1 pekan, 2 pekan, aman, terkendali. Persediaan makanan syekhnya ini masih stoknya tuh masih lumayan gitu ya. Masuk pekan yang pertama, kedua itu aman, terkendali. Nah, masuk pekan yang ketiga, si pemuda ini masuk pekan yang ketiga, ternyata pemuda ini sudah lebih dari setengah Al-Quran dia menghafalkan gitu. Nah, qadarullah, persediaan makanan syekhnya ini sudah mulai menipis. Nah, yang bisa dia makan itu hanya air putih saja Mbak Dia. Iya, jadi dia belajar agama di pekan yang ketiga itu dia hanya meminum air putih saja gitu. Nah, karena pemuda ini kan backgroundnya dari orang kaya tadi ya di awal. Nah, pemuda ini backgroundnya dari orang kaya, dia tidak sanggup menahan lapar yang dia alami di pekan yang ketiga, karena setiap harinya dia hanya meminum air putih. Iya, betul. Nah, kemudian di pekan yang ketiga, hari pertama dia sudah mulai kelaparan. Kemudian di hari yang kedua dia merasakan kelaparan yang luar biasa. Kemudian di hari yang ketiga, ini si pemuda ini sudah tidak kuat atau dia sudah tidak mampu untuk menahan rasa laparnya. Nah, akhirnya si pemuda ini berniat ya. Nah, si pemuda ini berniat untuk mencuri makanan gitu Mbak Dea. Sudah memiliki niat untuk mencuri makanan. Kemudian dia keluar dari majelis ilmu yang sedang disampaikan oleh syekh. Si syekhnya itu, kemudian si pemuda ini keluar dari masjid lewat pintu belakang masjid. Dia keluar dari masjid, kemudian dia berjalan
menyusuri rumah. Kalau rumah-rumah zaman Rasul itu kan dari rumah yang pertama ke rumah yang kedua itu kan jaraknya sangat jauh. Nah, kemudian si pemuda ini melewati rumah yang pertama, ternyata rumahnya dikunci. Kemudian dia jalan lagi melewati rumah yang kedua, pintunya juga dikunci lagi. Kemudian masuk ke melewati rumah yang ketiga, ternyata pintunya terbuka. Nah, ketika orang kalau mau mencuri itu kan dia mengendap-endap gitu ya Mbak, celinguk-celinguk, iya ini ada orang atau tidak, nah gitu kan seperti itu. Kemudian setelah dia membuka pintunya, kemudian dirasa aman dan dia fokusnya hanya untuk mencari makanan, bukan untuk mencuri barang yang lain seperti itu. Nah kemudian si pemuda ini langsung menuju ke dapur. Nah langsung menuju ke dapur, kemudian siang-siang panas luar biasa, saking laparnya pemuda itu sudah 3 hari 3 malam ya Mbak Dea, 3 hari 3 malam dia hanya meminum air putih. Akhirnya pemuda ini mengambil makanan yang ada di atas panci ya. Nah kemudian si pemuda itu membuka panci tersebut, kemudian kemudian dibuka panci tersebut, ternyata di situ ada satu terong atau mungkin ya sayur terong gitu ya, yang sudah masak dan siap untuk disantap. Kemudian si pemuda itu langsung menggigit terong tersebut, kemudian baru dikunyah-kunyah. Kemudian mohon maaf belum sampai tertelan di kerongkongannya, kemudian keluarkan lagi itu terongnya, kemudian atau dimuntahkan lagi itu terongnya, karena pemuda tersebut ingat Allahu ma'ada, sesungguhnya Allah melihatku. Nah seperti itu. Nah akhirnya sesungguhnya Allah itu baik sama saya, baru dikunyah, kemudian terongnya lagi dimuntahkan dan mohon maaf di tanah yang belum sempat mengering seperti itu. Iya gitu. Kemudian akhirnya dia tutup pancinya, kemudian dia keluar dari rumah orang tersebut, kemudian dia kembali lagi ke masjid yang tadi majelis ilmu yang disampaikan oleh syekhnya tersebut. Kemudian sambil menahan lapar yang luar biasa. Kalau kita sedang puasa seperti ini kan jam-jam 9, jam-jam 10 itu kan lagi lapar-laparnya. Nah pemuda ini sudah 3 hari 3 malam tidak makan, hanya minum air putih. Nah kemudian dia akhirnya mengambil duduk di tempat duduk yang paling belakang sambil menahan perutnya yang kelaparan seperti itu. Nah ternyata ini Mbak Dea, ceritanya masih lumayan ini Mbak Dea. Boleh. Nah jadi ternyata ketika pemuda ini keluar dari majelis ilmu yang disampaikan oleh syekhnya ini, ternyata di saat yang bersamaan juga ada seorang wanita, yang punya hajat yang disampaikan oleh syekhnya tersebut. Mengatakan si perempuan ini melalui walinya, "Syekh, saya hendak menikah." gitu. Kemudian carikan pasangan untuk saya, murid terbaik Anda, seperti itu. Nah, jadi siang-siang pada saat masih panas-panasnya itu dan rumahnya posisi tidak dikunci, itu ternyata isinya adalah seorang wanita muda yang ingin punya hajat, ingin menikah seperti itu. Nah kemudian karena si syekhnya ini terpesona dengan salah satu murid terbaiknya yang sampai pekan ketiga tidak makan dan tidak minum itu, akhirnya si syekhnya ini panggil muridnya tersebut. Kemudian si syekhnya itu mengatakan, "Apakah kamu mau menikah wahai anak muda?" seperti itu. Kemudian si pemuda ini, "Mau Syekh, tetapi Anda tahu saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya siapa-siapa," seperti itu. Akhirnya sampai syekhnya ini menanyakan sampai 3 kali, "Mau tidak menikah, mau tidak menikah," seperti itu, meyakinkan gitu ya Mbak Dea. Nah akhirnya si syekhnya ini, "Nanti ketika sholat asar kamu ke masjid, kemudian masuk ke shaf pertama, nanti saya nikahkan kamu dengan seorang perempuan," seperti itu. Nah kemudian murid ini sami'na wa ata'na ya, jadi percaya aja sama si syekhnya. Nah akhirnya ba'da asar syekhnya menikahkan muridnya yang laki-laki tadi itu, yang sudah hafal setengah
Al-Quran, ia dinikahkan dengan seorang wanita. Oke. Nah, setelah menikah, syekhnya bilang ke pemuda tersebut, "Wahai Fulan, ini istrimu. Pulanglah kamu ke tempat istrimu karena sekarang kamu sudah bertanggung jawab atas hidupnya." Nah, akhirnya mereka pulang. Mereka berdua pulang karena sudah sah ya, itu sudah Oke. suami dan istri. Kemudian lewatlah tempat di jalur di mana laki-laki itu mencuri terong yang siang tadi itu sebenarnya iya. jadi sudah ketebak Mbak Dea alur ceritanya gitu. Jadi akhirnya suami istri itu melewati jalur di mana tadi si pemuda itu melewati apa ya tadi yang rumah iya pemilik terong iya tadi. rumah pemilik terong. Kemudian keluar dari pintu masjid yang sama, kemudian si pemuda ini melewati rumah yang pertama, gemetar hatinya karena takut dikhawatirkan apa ini jangan-jangan rumahnya seperti itu. Oke. Kemudian aman, ternyata bukan yang ini. Kemudian masuk lewat rumah yang kedua, kemudian ternyata dilewati lagi, berarti bukan Oke. rumahnya gitu ya. Kemudian memasuki rumah yang ketiga, si istri itu membuka pintu rumahnya. Kemudian si laki-laki ini atau si pemuda ini tadi si istri itu langsung mempersilahkan suaminya itu untuk masuk ke rumahnya. Nah, langsung seketika pemuda tersebut pucat pasi ya, keringat dingin karena gitu ya. kaget kan ternyata rumah yang tadi saya mencuri terong itu ternyata rumahnya si yang sudah menjadi istrinya. Iya, betul. Kemudian tadi sebelum sampai di rumahnya ini si syekhnya ini bilang sama istrinya, "Wahai istri solihah," seperti itu ya. Kemudian ketahuilah bahwasannya suamimu ini sudah 3 hari 3 malam sudah tidak makan, hanya minum air putih saja. Kemudian nanti biar sesampai di rumah kamu biarkan dia untuk makan seperti itu. Nah, kemudian baik Syekh. Nah, akhirnya si wanita itu atau istrinya tadi itu pergi ke dapur lalu membuka panci yang berisikan terong tadi itu. Nah, kemudian ketika dibuka tutup pancinya, begitu terkejutnya ternyata mohon maaf terong yang tadi dimasak itu sudah ada bekas gigitan. Nah, gitu. Nah, jadi si istrinya ini kaget, loh, siapa yang makan terong saya ini gitu ya, sampai-sampai suaminya itu yang namanya orang kegap itu kan keringat dingin, pucat pasi. Nah, seperti itu dia sampai akhirnya dia memberanikan diri dengan kalimat yang terbata-bata. Akhirnya dia mengucapkan, "Wahai istriku, mohon maaf sekali lagi. Saya 3 hari 3 malam itu sudah tidak makan. Saya lapar. Kemudian tidak ada yang bisa saya makan kecuali minum air putih." Nah, si pemuda ini menceritakan kronologinya. Nah, akhirnya di rumah yang ketiga ini yang ternyata ini rumahmu. Saking laparnya saya pergi ke dapur dan di dapur saya lihat di atas tungku ada sebuah panci tertutup. Saya buka panci tersebut, isinya terong yang sudah matang siap untuk saya makan. Akhirnya saya makan. Namun mohon maaf belum beberapa kunyahan, belum sampai melewati kerongkongan, saya takut ada Tuhan yang namanya Allah mengawasi gerak-gerik saya. Kemudian saya muntahkan lagi. Bahkan engkau bisa melihat, mohon maaf ya Mbak Dea, bekas muntahan terong tersebut belum sempat mengering di atas tanah. Nah, gitu. Kemudian istrinya pun kaget. Ternyata suaminya saking laparnya hendak mencuri terong yang dia masak. Kemudian yang namanya istri solihah kan nggak mungkin ya langsung marah-marah, "Kamu ini gimana?" dan lain sebagainya. Nah, ini tipe istri yang yang solihah yang tadi dijodohkan oleh si syekhnya. Iya, kemudian si istri ini berkata, "Wahai suamiku, sesungguhnya Rasul bersabda, sesungguhnya engkau tidaklah kamu tinggalkan keburukan karena Allah, kecuali Allah gantikan sekarang yang lebih baik dari keburukan. Satu gigitan terong yang kamu tinggalkan, sekarang terongnya menjadi
milikmu. Kemudian pancinya juga menjadi milikmu. Kemudian seluruh perabotan rumah tangga ini juga menjadi milikmu. Nah, bahkan rumah ini menjadi milikmu dan bahkan si pemilik rumah ini pun menjadi milikmu. Nah, itu karena apa Mbak Dea? Karena meninggalkan satu keburukan. Allah akan mengganti berlipat-lipat kebaikan gitu Mbak Dea. Wah, ini luar biasa ini Bu ya untuk kisah ceritanya. Ini maknanya dalam banget Ibu ya. Kita meninggalkan satu keburukan, maka Allah gantikan dengan banyak berlipat-lipat kebaikan. Jadi jangan takut untuk meninggalkan satu keburukan. Iya betul. Yang gitu. niatnya cuma pingin dapetin terongnya, dapat pemiliknya dapat juga. pemilik rumahnya, betul. Iya, betul gitu, sekali. Iya. Masya Allah ya. Luar biasa Ibu ya pada kisah ini, tentunya kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmah ya Ibu ya. Amin. Ya Ibu, nih masih ada 2 menit terakhir mungkin untuk Bu Adin bisa mengambil kesimpulan sebagai closing statement ke pendengar Radio Purnama Sidi terkait dengan tema kita pada sore hari ini Ibu. Para pendengar Purnama Sidi rahimakumullah, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya jangan takut untuk meninggalkan satu keburukan, karena ketika kita meninggalkan satu keburukan, Allah itu akan mengganti berlipat-lipat kebaikan. Apalagi ini di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahala kita seperti itu. Ya, kalau kemarin-kemarin mungkin ini yang berkaitan dengan yang lagi viral sekali di TikTok itu kan, mohon maaf ya ketika bulan Ramadan, tapi malah mereka, kalau bahasanya anak sekarang itu kan mokel gitu ya Mbak Dea. Nah, itu jadi ajakan-ajakan seperti itu dan mereka dengan PD-nya memvideo tersebut siang-siang bolong, dia malah melakukan aktivitas yang seperti itu kan suatu keburukan. Nah, gitu. Jadi sebisa mungkin kita menjaga diri kita dari hal-hal yang hal-hal yang tidak disukai oleh Allah seperti itu. Iya, gitu. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Adinia Rizky Sabili, MPD ya, dari Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Iya, betul. Ya, terima kasih Ibu atas kebersamaan kita pada sore hari ini, dan kami nantikan kembali talk show Bincang-Bincang Bali di Radio Purnama Sidi. Iya, sama-sama Mbak Dea. Baik ya. Bagi pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, terima kasih juga telah mendengarkan kami. Kurang lebih kita sudah bincang-bincang selama 1 jam ini Ibu ya. Iya, 1 jam. Iya. Tidak kerasa ya Mbak Dea. Luar biasa. Dan tentunya bagi pendengar Radio Purnama Sidi FM dimanapun Anda berada, Anda juga bisa mendengarkan kami kembali melalui channel YouTube di MTTV channel Wonosobo, dan pastikan Anda juga like dan subscribe ya. Dia mohon pamit dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo. Dia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.